Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur organisasi. Kami dari kelompok 4 yang adapun anggotanya yaitu yang pertama ada Rosmi Dayanti, yaitu saya sendiri dengan NIM 181143. Lalu ada Heni Mufarikah dengan NIM 181155. Lalu yang ketiga ada Salsabila Nurul Afifah dengan NIM 181161. Lalu yang keempat ada Siti Aji Nur Antika dengan NIM 181162. Lalu yang kelima ada Andita Kintan dengan NIM 181167. Lalu ada Hilmi Dwi Andira dengan NIM 181168. Dan yang terakhir yaitu Virial Eka Putri dengan NIM 181169. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu pengertian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi dapat dirumuskan sebagai pengaturan dan antar hubungan, bagian-bagian komponen dan posisi-posisi suatu perusahaan. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa struktur suatu organisasi menspesifikasi aktivitas-aktivitas kerja. Ditunjukkan pula olehnya bagaimana berbagai fungsi atau aktivitas-aktivitas yang berbeda berkaitan satu sama lain. Hingga tingkat tertentu ia juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas-aktivitas pekerjaan. Juga ditunjukkan olehnya hierarki organisasi yang bersangkutan, struktur otoritas dan hubungan antara atasan bawahan. Struktur organisasi memberikan stabilitas dan kontinuitas. Hal ini memungkinkan organisasi yang bersangkutan menghadapi keluar masuknya individu-individu dan mengordinasi aktivitas-aktivitasnya dengan lingkungannya. Nah, struktur organisasi akan mendefinisikan bagaimana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasi. Nah, para manajer perlu membahas mengenai 6 elemen utama ketika mereka merancang struktur organisasi, yaitu yang pertama spesialisasi kerja, di mana di sini menggambarkan sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Intisari dari spesialisasi kerja adalah untuk membagi pekerjaan ke dalam sejumlah langkah, masing-masing diselesaikan oleh individu yang berbeda. Secara esensi, para individu melakukan spesialisasi dalam mengerjakan bagian dari sebuah aktivitas dan bukannya keseluruhan. Lalu yang kedua yaitu departementalisasi, yaitu dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Manajer harus membuat keputusan yang penting berkaitan dengan basis yang tepat untuk pembentukan departemen, di mana isu sentralnya adalah derajat kesamaan dari tugas yang ada di dalam suatu departemen. Tugas dapat dikelompokkan dalam beberapa kriteria dan yang paling populer adalah berdasarkan fungsi, produk, wilayah, dan pelanggan. Lalu yang ketiga yaitu rantai komando. Garis kewenangan yang tanpa putus membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah dan menjelaskan siapa yang melaporkan kepada siapa. Lalu yang keempat yaitu rentang kendali. Nah, di sini jumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Rentang kendali sangat penting karena menentukan jumlah level dan manajer yang harus dimiliki oleh organisasi. Semuanya menjadi seimbang. Semakin lebar atau besarnya rentang akan semakin efektif organisasi tersebut. Lalu yang kelima yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi mengacu pada kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Lalu untuk desentralisasi sendiri yaitu lawan dari sentralisasi, di mana pengambilan keputusan yang tersentralisasi ditekankan pada para manajer yang terdekat, kepada tingkat tindakan atau bahkan kepada kelompok kerja. Konsep dari desentralisasi hanya meliputi otoritas formal, yaitu hak-hak yang melekat
pada suatu posisi. Organisasi yang dicirikan dengan sentralisasi adalah yang pada dasarnya berbeda secara struktural, dan desentralisasi. Suatu organisasi yang desentralisasi dapat bertindak dengan lebih cepat untuk memecahkan permasalahan banyak orang yang akan memberikan masukan ke dalam keputusan. Lalu yang terakhir yaitu formalisasi, di mana di sini mencakup keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Jika suatu pekerjaan yang sangat terformalisasi, maka yang berkuasa memiliki sejumlah keleluasaan yang minimal atas apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, nama saya Hendy Mufarikah, NIM 1808101155. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai desain organisasi umum. Yang pertama ada struktur sederhana. Struktur sederhana adalah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentan kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalitas. Kemudian struktur sederhana ini paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Kekuatan dari struktur ini terletak pada kesederhanaannya. Struktur ini cepat, fleksibel, murah untuk dioperasionalkan, dan akuntabilitasnya yang jelas. Namun, struktur sederhana ini juga memiliki kelemahan. Salah satunya adalah struktur ini menjadi semakin tidak memadai seiring dengan bertumbuhnya organisasi karena formalisasinya yang rendah dan sentralisasinya tinggi, cenderung untuk menciptakan muatan informasi yang berlebihan pada sisi puncak. Kemudian, yang kedua, ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. Adapun kekuatan dari birokrasi ini adalah kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien. Sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik subunit karena tujuan-tujuan unit fungsionalnya dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Kemudian yang ketiga ada struktur matriks. Struktur matriks adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menghubungkan departementalisasi fungsional dan produk. Struktur matriks ini dapat ditemukan di agen-agen periklanan, kemudian perusahaan pesawat terbang, laboratorium penelitian dan pengembangan perusahaan konstruksi, dan masih banyak lagi tempat di mana ditemukannya struktur matriks ini. Ada juga di universitas. Kemudian pada hakikatnya struktur matriks ini menggabungkan dua bentuk departementalisasi fungsional dan produk. Kekuatan dari departementalisasi fungsional ini terletak misalnya pada penyatuan para spesialis yang meminimalkan jumlah yang diperlukan sembari memungkinkan pengumpulan dan pembagian sumber daya khusus untuk kebutuhan produk. Sedangkan kelemahan terbesarnya adalah sulitnya mengkoordinasi tugas para spesialis fungsional yang beragam agar kegiatan mereka rampung tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Salsabila Nurul Afifah dengan NIM 180810201161. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab perbedaan organisasi.
Nah, di sini terdapat 4 faktor penyebab perbedaan organisasi. Yang pertama adalah strategi organisasi, yang kedua adalah ukuran organisasi, yang ketiga adalah teknologi, dan yang keempat adalah lingkungan organisasi. Keempat faktor tersebut menentukan perbedaan-perbedaan yang ada di setiap organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Dari Siti Aji Nurantika, NIM 1808 1020 1162. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai desain organisasi dan perilaku pekerja. Nah, jadi struktur organisasi ini sendiri dapat memberikan sebuah kontribusi untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku anggota. Hal ini selain faktor dari individu dan kelompok, hubungan struktural yang mana anggota dapat bekerja dan harus menghadapi tingkah laku serta perilaku pekerja. Dan sejauh mana struktur dari organisasi ini dapat menjawab keresahan dan kekhawatiran anggota yang dapat diimplementasikan. Oke, jadi yang pertama di sini ada spesialisasi kerja. Apa sih tujuan dari spesialisasi kerja ini? Tujuannya adalah untuk membagi pekerjaan berdasarkan keahlian spesifik seseorang. Lalu bukti umum bahwa spesialisasi kerja ini dapat mengindikasikan bahwa dapat memberikan kontribusi pada produktivitas pekerja yang lebih tinggi. Akan tetapi terdapat imbalan yang dapat menurunkan kepuasan pekerjaan. Sebagaimana tenaga kerja semakin terdidik dan berkeinginan atas pekerjaan yang memberikan imbalan secara intrinsik. Pada saat tertentu, produktivitas akan menurun yang seringkali membuat perusahaan menambah peran pengawasan. Oke, yang kedua di sini ada rentang kendali. Rentang kendali merupakan jumlah pegawai atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh manajer atau supervisor pada satu waktu. Rentang kendali ini merupakan satu faktor yang mempengaruhi bentuk dan tinggi suatu struktur organisasi. Namun pada saat ini belum ada bukti yang mendukung adanya hubungan antara rentang kendali dengan kepuasan pekerja atau kinerja. Namun secara intuitif atau secara pemahaman rasional dinyatakan bahwa rentang yang luas akan mengarahkan pada kinerja pekerja yang lebih tinggi karena tersedianya supervisi yang lebih jauh dan lebih banyak peluang untuk inisiatif pribadi. Nah, di sini kita dapat mengharapkan dari faktor-faktor lain, yaitu misal dari pengalaman pekerjaan dan kemampuan dari para pekerja serta derajat struktur dalam tugas mereka untuk menjelaskan kapan rentang kendali dapat memberikan kontribusi pada kepuasan pekerjaan dan kinerja anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Kintana Merembulan, NIM 18810201167. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-7 yang berisi tentang desain organisasi dan perilaku kerja. Saya akan membahas poin ketiga, yaitu sentralisasi, di mana ditemukan bukti cukup kuat yang mengaitkan antara sentralisasi dengan kepuasan pekerjaan. Secara umum, organisasi yang kurang tersentralisasi memiliki sejumlah otonomi yang lebih besar. Otonomi nampak secara positif berkaitan dengan kepuasan pekerjaan. Namun, beberapa orang memberikan anggapan yang berbeda, mulai dari bentuk kebiasaan hingga membuat frustasi karena menggambarkan lingkup yang kurang jelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya untuk memaksimalkan kinerja dan kepuasan pekerja, maka manajer harus membuat berbagai macam pertimbangan atas perbedaan dari setiap individu, seperti sebuah pengalaman, kepribadian, tugas kerja, dan bahkan mencangkup budaya adat istiadat. Selain itu, ada sebuah wawasan yang menjelaskan bahwa para pekerja ditarik, dipilih, dan bertahan dengan organisasi yang sesuai dengan karakteristik pribadi mereka. Riset menyarankan budaya nasional mempengaruhi pilihan atas struktur. Organisasi yang memiliki budaya jarak kekuasaan yang tinggi, para pekerja lebih banyak menerima struktur melanistik daripada pekerja dari budaya kekuasaan rendah. Terakhir,
Perubahan arena dari desain struktur organisasi memberikan dampak pada kelancaran jalur karir anggota. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya Prileka Prisafira, NIM 181169 akan melanjutkan penjelasan yang keempat, yaitu implikasi untuk manajer. Yang pertama yaitu spesialisasi dapat membuat kegiatan operasional menjadi lebih efisien, tetapi spesialisasi yang berlebihan dapat menciptakan ketidakpuasan dan menurunkan motivasi. Yang kedua yaitu menghindari merancang hierarki yang ketat untuk yang terlalu menghambat pemberdayaan dan kemandirian dari para pekerja. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan keuntungan dari organisasi virtual dan tak terbatas terhadap perangkap tersembunyi sebelum menambahkan opsi tempat kerja yang fleksibel. Yang keempat yaitu merampingkan organisasi untuk menyadari penghematan biaya yang utama dan menitik beratkan pada perusahaan di sekitar kompetensi inti, tetapi hanya jika diperlukan, karena perampingan tersebut dapat memiliki dampak signifikan yang negatif terhadap pengaruh pekerja. Yang terakhir yaitu pertimbangkan kelangkaan, dinamisme, dan kerumitan lingkungan, dan menyeimbangkan antara elemen-elemen organik dengan mekanistik ketika merancang struktur organisasi. Peran dan fungsi struktur organisasi. Peran struktur organisasi yang pertama menciptakan kesuksesan visi dan misi untuk bisnis. Dengan memiliki struktur organisasi, suatu organisasi dapat memprediksi kondisi di masa mendatang melalui fungsi-fungsi yang ada, sehingga divisi dan posisi dalam organisasi akan tergambar dengan jelas. Yang kedua, memudahkan pengembangan sumber daya manusia. Dengan struktur organisasi, kita mampu melihat pos-pos mana saja yang nantinya membutuhkan sumber daya manusia. Struktur organisasi juga bisa menjadi alat pada saat kita melakukan proses rekrutmen karyawan. Sehingga dengan adanya struktur organisasi, proses manpower planning akan menghasilkan fungsi-fungsi organisasi yang efektif. Selanjutnya, fungsi struktur organisasi. Yang pertama, kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan. Yang kedua, kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan, karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang terakhir, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengadilan, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.